Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ain Rofik, NPM 210822645. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan mind map saya dengan judul gangguan bipolar. Oke, yang pertama yaitu dari definisi gangguan bipolar. Nah, apa sih gangguan bipolar itu? Jadi menurut DSM-4, ialah gangguan mood yang terdiri dari paling sedikit satu episode manik, hipomanik atau campuran yang biasanya disertai dengan adanya riwayat episode depresi mayor. Nah, adapun etiologi dari bipolar ini itu ada neurotransmitter. Nah, neurotransmitter yang berperan itu ada serotonin, dopamin, dan norepinefrin. Kemudian ada faktor neuroendokrin. Itu faktor risikonya sendiri. Yang pertama itu ada faktor genetik. Nah, biasanya orang tua yang memiliki genetik untuk bipolar rentan terhadap anaknya terjadi penyakit bipolar ini juga. Kemudian ada traumatis di masa kecil, faktor lingkungan, dan penggunaan narkotika. Nah, adapun beberapa gejala dari bipolar ini, yang pertama itu ada distractibility. Distractibility ini orangnya itu mudah ke distract, mudah keganggu gitu. Kemudian indiscretion. Nah, indiscretion ini orangnya nggak bijaksana. Jadi dia nggak bisa mengambil keputusan. Kemudian ada grandiosity. Dia merasa dirinya penting. Nah, lalu ada flight of idea. Nah, jadi dia terlalu banyak berpikir, idenya banyak, cuman nggak bisa menyampaikannya. Lalu ada activity increase. Nah, terjadi penurunan aktivitas. Lalu ada sleep deficit. Sleep deficit ini ya berarti tidurnya keganggu gitu. Kemudian ada talkativeness. Ini dia sedikit bicara gitu. Jadi untuk disingkat, untuk mudah mengingatnya itu ada DICFAS. Nah, untuk klasifikasinya, saya di sini mencantumkan klasifikasi menurut PPDGJ. Nah, itu yang pertama itu ada gangguan afektif bipolar episode kini hipomanik, kemudian gangguan afektif bipolar episode kini manik tanpa gejala psikotik, lalu ada gangguan afektif bipolar episode kini manik dengan gejala psikotik, lalu yang keempat ada gangguan afektif bipolar episode kini depresi berat tanpa gejala psikotik, lalu yang kelima ada gangguan afektif bipolar episode kini depresi berat dengan gejala psikotik. Nah, untuk CMD-nya sendiri ini berdasarkan PPDGJ atau Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa. Yang ketiga, nanti saya lampirkan di pembahasan selanjutnya. Next, itu ada tata laksana. Nah, pada tata laksana ini biasanya menggunakan mood stabilizer. Kenapa nggak menggunakan antidepresan? Takutnya makin memperparah dari gejala-gejala maniknya sendiri. Makanya digunakan mood stabilizer. Dan yang paling aman itu ada lithium karbonat. Itu ada bentuk tablet 200-400 mg per hari. Kemudian ada carbamazepine, lamotrigine, sodium valproate. Lalu untuk edukasinya, nah edukasi untuk penderita gangguan bipolar ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan, menjaga pola hidup sehat, mengenali tanda-tanda awal episode, serta manajemen stres dengan dukungan sosial dan psikoterapi juga penting untuk membantu mereka menjaga stabilitas suasana hati mengurangi resikonya kamu. Nah, ini ada pun beberapa gangguan-gangguan kriterianya. Gimana sih cara menegakkannya? Jadi gangguan afektif bipolar episode kini hipomanik. Nah, inilah kita bahas pertama. Jadi episode yang sekarang harus memenuhi kriteria untuk hipomanik dan harus ada sekurang-kurangnya satu episode afektif lainnya. Nah, jadi hipomanik ini dia gejala yang tidak sampai manik. Jadi biasanya dia di bawah manik atau biasanya terjadi 4 hari gitu. Lalu ada gangguan afektif bipolar kini manik dengan gejala psikotik dan tanpa gejala psikotik. Nah, bedanya ini biasanya setelah depresi misalnya 2 minggu, habis itu ada manik 1 minggu. Nah, ini bisa ditegakkan dengan bipolar episode kini manik. Nah, jika ada gejala psikotik, biasanya ada gangguan seperti gangguan waham, ada ilusi, halusinasi gitu. Kemudian gangguan afektif bipolar episode kini depresif berat dengan gejala psikotik dan tanpa gejala psikotik. Nah, ini sama juga. Ini berarti gejala depresifnya yang berat. Nah, gejala-gejala depresif itu apa aja?
bisa penurunan mood, kemudian gangguan pola tidur, kemudian penurunan aktivitas, tidak bersemangat gitu. Baik, mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan. Nah, ini ada pun referensi yang saya gunakan, sudah saya lampirkan di sini, yang itu ada American Psychiatric Association, kemudian ada PPDGJ, dan GEDES GR and Milowitz DZ 2013, Treatment of Bipolar Disorder Lancet 3819878 Mungkin cuman itu yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah atau miss dari yang saya dapatkan, mungkin bisa komen di kolom komentar. Bila sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.